Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Perkenalkan saya Maulida Apriliani. Saya Puji Wandari. Saya Nazira Tuntaslima. Saya Napelina Silvani. Saya Halimah. Di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai pelayanan publik di Indonesia. Simak video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Afriani. Di samping saya ada Bang Bayu Romantika selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, Bang, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Abang jawab menurut pendapat Abang sendiri. Yang pertama, apa yang terlintas di pikiran Abang ketika mendengar kata pelayanan publik di Indonesia? Pelayanan publik. Ya. Jadi kalau untuk pelayanan publik di Indonesia itu menurut Abang ya, menurut Abang itu sesuatu yang di Indonesia terutama standar, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu buruk gitu untuk pelayanan publik. Contoh seperti dalam antrian ataupun dalam sistem perbelanjaan. Contoh nih, kita mau belanja baju. Nah, kadang tuh ada juga yang karyawan-karyawan yang melayani para tamu ataupun para pembeli itu kurang gitu. Nah, jadi belum bisa dikatakan ini terlalu bagus dan juga belum bisa dikatakan ini terlalu buruk gitu. Itu untuk pelayanan publik. Boleh lanjut? Nah, Bang, tadi kan Abang bilang kalau pelayanan publik di Indonesia tuh kan standar. Nah, pertanyaannya, standar yang Abang sebutkan itu banyak baiknya atau buruknya? Kalau berbicara tentang banyak baiknya atau banyak buruknya, itu tergantung perspektif kita masing-masing. Kalaulah seandainya kita dalam hal orang yang dilayani itu merasa terganggu, mungkin lebih banyak buruknya gitu kan. Dan juga tergantung juga kan, kita kan orang kan berbeda-beda nih. Kita berkata sopan, orang malah banyak tidak suka. Contoh kan, ada juga orang yang kayak gitu. Jadi tergantung perspektif kita masing-masing gitu. Nah, kalau Abang pribadi itu menyebutkan bahwasanya lebih banyak baiknya gitu. Cuma perspektif orang itu beda-beda gitu. Mungkin lebih banyak buruknya atau yang lain. Nah, mungkin itu. Nah, jadi titik masalah yang ada dalam pelayanan publik ini apa, Bang? Menurut Abang? Kalau menurut saya ya, titik permasalahan pelayanan publik itu ketika suatu apa ya, kayak di saya mau daftar karyawan ataupun mau daftar kerjaan gitu. Nah, cuman kurang di briefing, kurang latihan ataupun kurang dikasih tahu pembelajaran mengenai bagaimana sih pelayanan yang baik gitu. Nah, terkadang kan kita kan masuk Nanti lama. Bukan pas ketika kita mau kerja nih, ya kan? Kita mau kerja masuk, cuman tanya-tanya sedikit, udah itu mengenai pribadi lah tuh, udah masuk kerjaan, jadi karyawan. Nah, ketika kita jadi karyawan, ya sudah kehendak kita lah gitu, nah kan? Jadi mau kayak mana kita melayani orang, mau kayak mana kita melayani, itu terserah kita, karena kurangnya pembelajaran ataupun kurangnya tuntutan dari bos itu tadi gitu. Nah, untuk bagaimana sih pelayanan yang baik gitu. Itu titik permasalahan di situ. Nah, jadi solusinya, Bang? Nah, solusi itu bagaimana sih ketika kita mau masuk ke dalam pekerjaan. Nah, si bosnya ini, bos yang mempunyai kerjaan ataupun karyawan-karyawan yang sudah lama, ketika karyawan baru mau masuk, itu tuh kayak mana sih ya, kalian tuh harus dikasih pembelajaran dulu materi tentang pelayanan ataupun dikasih waktu untuk belajar nih. Kira-kira nih untuk waktunya 3 hari kalian bisa menjadi karyawan ketika kalian bisa menguasai pelayanan yang baik gitu. Jadi kalian tuh harus belajar menjadi bagaimana sih kita itu menjadi sosok karyawan yang baik dalam melayani gitu. Itu perlu belajar. Itu jangan terlalu meremehkan hal-hal yang kecil. Gitu ya, Bang? Nah, mungkin itu yang kami tanyakan, Bang. Makasih atas waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Puji Wandari dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Saya ingin bertanya beberapa hal. Sebelumnya perkenalkan, namanya
Iya, perkenalkan nama saya Eva Lestari. Ya, yang pertama, menurut apa pendapat Ibu tentang pelayanan publik di Indonesia? Menurut saya itu prosesnya ribet dan kurang efisien. Menurut Ibu, pelayanan publik di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, mungkin karena teknologinya sudah makin canggih terus Ani. Apa aja sih menurut Ibu masalah-masalah yang ada di dalam pelayanan publik di Indonesia? Yang pastinya antriannya lama, kurangnya literasi masyarakat, dan sumber daya masyarakat seperti itu. Lalu bagaimana menurut Ibu, bagaimana solusi tentang masalah-masalah yang ada di dalam pelayanan publik di Indonesia? Mungkin sosialisasi atau diadakan workshop seperti itu. Itu saja yang dapat saya, itu aja yang saya mau tanya. Terima kasih, Bu. Pelayanan publik di Indonesia itu seperti apa, Bu? Pelayanan publik di Indonesia ini sekarang sudah semakin bagus, semakin baik pelayanannya. Kesadaran masyarakat untuk membantu melancarkan tujuan-tujuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat itu sudah mulai bagus. Contohnya seperti ini, kayak mau pilkada, ya dak, pilgub gitu dak. Itu masyarakatnya sudah kesadaran sudah tinggi. Contohnya seperti tidak golput, tidak golput itu berarti merupakan ini kesadaran publik yang bagus itu. Itu kan sama saja sudah dengan melancarkan tujuan pemerintah untuk mencari laki-laki rakyat. Itu kalau nggak ada kerjasama dengan masyarakat maka kan tidak akan terjadi. Kita nggak usah ambil contoh-contoh jauh-jauh, contoh yang dekat ini, seperti ini, dalam waktu dekat ini kita khususnya untuk di Muaro Jambi kita kan mau mengadakan pilkada tuh ya kan. Iya, Bu. Jadi itu nanti kan dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membantu kelancaran pemerintah, bergiliran tentu masyarakat tidak ada lagi nampaknya sekarang ini yang golput bahkan yang jauh-jauh itu adalah salah satu wujud dari kesadaran masyarakat ya kan sebagai publik untuk membantu kelancaran pemerintah. Lalu menurut Ibu, apakah pelayanan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik apa belum, Bu? Dibilang berjalan dengan baik juga sudah, dibilang belum ya. Tidak mungkin segala sesuatu itu langsung instan. Tapi setidak-tidaknya semakin ke depan, alhamdulillah sudah mulai berjalan bagus. Seperti contohnya juga, khususnya karena Ibu ini kebetulan sebagai seorang pendidik, tentu Ibu kan banyak menjelaskan tentang pendidikan. Jadi contohnya adalah di dalam pendidikan ini, istilahnya pemerintah sudah banyak perhatian dari pendidikan, dari sekolah anak-anak yang gratis, dari segala sampai ke buku, sampai dia melaksanakan ujian akhir sekolah pun tidak ada pungutannya. Itu kan nanti kerjasama dengan baik itu, sehingganya semua masyarakat dari lapisan menengah ke bawah semuanya bisa mencicipi pendidikan dengan semaksimal. Dan juga seperti kebutuhan ini sekolah-sekolah kayak madrasah juga alhamdulillah setiap desa-desa semuanya sudah ada. Jadi sudah ini dan juga seperti puskesmas pembantu atau pustu itu juga sudah. Sehingga misalnya ada kecelakaan atau ada sakit, biar sebelum dibawa ke puskesmas sudah ada pelayanan yang diberikan. Jadi dari situlah maka rakyat sudah semakin merasakan kesejahteraan dan itu sudah bisa terima dengan baik. Lalu masalah-masalah seperti apa sih, Bu, yang ada di dalam pelayanan publik tersebut? Kalau masalah-masalah ini itu tergantung seperti ini. Kadang-kadang yang namanya kan manusia yang menerima dan yang menjalankan kadang-kadang ada yang tidak sinkron,
kadang ada kan kayak ini seperti kesehatan, kan kadang ada penyuluhan bisa turun ke sekolah-sekolah. Kadang-kadang ada mungkin satu dua yang mungkin cara penyampaiannya yang tidak ini ya, gimana ya, kurang terbuka sehingga kan masyarakat tidak semuanya memahami. Seperti itu kadang kendalanya, tapi tidak semuanya. Lalu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut tuh gimana, Bu? Solusinya tuh seperti ini. Memang sebagai instansi-instansi pemerintah itu yang masyarakat ya kan, berhubungan dengan anak-anak ini itu seharusnya harus lebih sering berkunjung supaya masyarakatnya jadi memahami. Kalau sekali dia berkunjung tidak paham dia, mana datang nup. Mungkin karena waktunya tuh yang mepet sehingga tidak ada dia memberikan pengarahan yang jelas, yang rinci. Sehingganya masyarakat awam ini kurang memahami gitu. Jadi itulah yang harus lebih sering untuk terjun ke lapangan supaya mengerti situasi dan kondisi masyarakat itu seperti apa. Contohnya misalnya kita yang dekat-dekat di depan mata lah, misalnya kayak di sini kan sering tuh ada itu penyuluhan untuk program apa namanya KB gratis misalnya kan, untuk penyuluhan terus untuk cek kesehatan gratis itu kan langsung datang dulu, kalau tanpa diberikan pengarahan dulu walaupun itu gratis tidak semua memahami. Kan gitu. Apalagi kan pendidikan masyarakat itu kan bermacam-macam. Terus sudah itu kan kehidupan masyarakatnya dalam segi sosialnya juga bermacam-macam. Kayak gitu. Jadi itu yang harus lebih tekankan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, kenalkan nama saya Naziratun Taslima dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 3M. Ada Bapak, silakan untuk memperkenalkan. Ya, nama Bapak Najmul Hayat, dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Jambi. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika mendengar kata layanan publik di Indonesia? Yang terlintas dalam pikiran saya mendengar kata layanan publik itu adalah layanan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, kemudian transportasi dan berbagai macam kebutuhan dasar masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apakah pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik atau belum? Menurut hemat saya, sepanjang pengetahuan saya, pelayanan publik di Indonesia relatif sudah baik, meskipun masih ada hal-hal yang atau aspek-aspek perlu ditingkatkan. Baik, pertanyaan ketiga, masalah apa saja yang ada di dalam layanan publik di Indonesia? Masalah yang masih ada yaitu contohnya itu dari segi kenyamanan, kecepatan dalam memberikan layanan, dan juga pengetahuan saya terkadang masih ada kekurangan SDM, orang yang mempunyai pelayanan di berbagai instansi lembaga, kemudian juga ada faktor fasilitas yang kadang belum lengkap, menjadi masalah juga di dalam pelayanan untuk menjadi lebih baik. Baik, pertanyaan yang terakhir, solusi apa yang bisa digunakan dalam menghadapi layanan publik di Indonesia? Solusinya itu bisa yang pertama
kreativitas dari unsur-unsur lain bisa memberikan kontribusi terhadap apa yang dibutuhkan di dalam pelayanan itu. Juga harus ada kesadaran dari yang dilayani, orang yang dilayani itu yang bisa memahami ada hal atau aspek-aspek yang masih terbatas. Jadi intinya bisa jadi pertama peningkatan SDM, ya, bagaimana SDM itu bisa lebih optimal di dalam pelayanan. Kedua, faktor manajemennya. Baik, sekian pendapat saya kami pada Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina. Nomor 021230023 Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3L. Baik, di sini sebelumnya persilakan saya Baik, di sini saya bertanya paham saja mengenai tentang pelayanan publik di Indonesia. Apa yang terlintas di pikiran saja ketika mendengar kata pelayanan publik di Indonesia? Kalau kita berbicara tentang publik, berarti kita berbicara tentang masyarakat. Kalau tentang pelayanan publik, berarti kita suatu kegiatan untuk memenuhi hak-hak ya dari masyarakat ya. Berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik kita. Pelayanannya bisa saja jasa, kemudian bisa barang ya, bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Lalu bagaimana pelayanan publik Indonesia ini apakah berjalan dengan baik atau belum saja? Kalau kita berbicara tentang bagaimana pelayanan publik di Indonesia sudah maksimal atau belum, kayaknya relatif ya jawabannya ya. Kita juga tidak bisa katakan kalau pelayanan publik itu sudah berjalan secara maksimal atau bahkan Ustazah katakan kalau pelayanan publik itu masih belum terrealisasi atau berjalan dengan maksimal atau masih belum. Karena ya tadi bersifat relatif, kalau ukurnya harus ada memang pelayanan publik itu yang sudah bagus berjalan dengan maksimal, ada yang tidak. Dalam artian ketika dikatakan bagus berarti mereka terhadap hak yang baik. Dia mampu melakukan pelayanan dengan cara yang bagus, dengan ramah, kemudian mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan hak yang harus didapat oleh masyarakat tersebut. Bahkan ada juga beberapa pelayanan publik di lingkungan pemerintah kita yang masih belum terlaksana dengan baik. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan publik, ternyata masih belum bisa diberikan dengan baik. Misal, harusnya masyarakat kita mendapatkan hak untuk dilayani dengan ramah, tapi ternyata masih banyak berita-berita atau kasus-kasus yang masyarakat dilayani dengan cara yang tidak baik. Saja apa saja masalah-masalah yang ada dalam pelayanan publik di Indonesia? Kalau masalah-masalah tentang pelayanan publik yang ada di Indonesia kayaknya bukan masalah ke teknisinya deh, bukan, karena masing-masing pelayanan publik itu biasanya sudah ada SOP-nya ya, standar prosedurnya, apa saja yang harus dilakukan, standar operasionalnya bagaimana, itu biasanya sudah diatur. Hanya saja yang jadi masalah di sini adalah oknumnya, pelakunya dari pemberi pelayanan publik itu. Jadi kalau misalnya dia mampu berprofesional dalam kerja dia sebagai pelayan publik, berarti dia bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tapi ternyata kalau misalnya personalnya dia tidak bagus, tidak baik, berarti dia akan tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap hak-hak masyarakat. Lalu menurut Ustazah bagaimana solusi dari masalah-masalah
untuk pelayanan publik tadi di Indonesia. Oke, kalau kita bicara tentang solusi, satu SOP itu harus ada. Nah, SOP itu apa? Standar operasional prosedur yang harus dilakukan seorang pelayan publik terhadap memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau SOP itu sudah ada, berarti langkah selanjutnya adalah bagaimana personalnya menjalankan SOP itu. Jadi jangan sampai nanti SOP-nya sudah bagus, dirancang oleh pemerintah kita, bagaimana standar-standar operasionalnya sudah disediakan, sudah dirancang dengan sangat bagus, tapi oknum yang melaksanakannya yang ternyata yang tidak bagus. Kalau bisa ya para pemberi pelayanan publik ini mereka yang bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Berarti dalam artian mereka yang memang memiliki sifat-sifat atau karakteristik memang sesuai dengan pemberi pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan bisa berjalan dengan baik. Saya sih kayaknya dari sana. Baik, Sandra, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja hasil wawancara dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.